Video ini adalah kritis logis terhadap narasi yang dibangun oleh Bocor Alus Tempo dalam kanal YouTube-nya. Namun sebelumnya saya akan mengajak kalian membayangkan sebuah ilustrasi. Kalian coba bayangkan, yaitu tentang seorang yang sedang membabat rumput. Rumputnya itu sudah terlalu rimbun, sudah terlalu panjang-panjang. Kemudian sama orang itu dibabat habis nih rumput ini, ya kan. Lalu kemudian barulah ketahuan, dari balik rerumputan yang panjang, yang rimbun itu ternyata ada ular, ada tikus, ada kecoa, ada kutu pada keluar gitu loh ya. Ilustrasi ini sudah kalian bisa bayangkan. Nah, bagi saya, Deddy Mulyadi juga sama. Dia itu sedang membabas rumput yang sedang bertumbuh. Wah, udah rimbun kemana-mana nih, dibabat. Nah, sekarang pada keluar tuh dah ular, oh ya kan, pada keluar. Kecoa, tikus, kutu itu pada keluar. Coba kalian simpulkan sendirilah apa maksud ilustrasi saya tadi. Oke, sekarang kita masuk kepada kritisi terhadap narasi yang dibangun oleh Tempo, begitu loh. Saya juga kadang heran, ada banyak orang-orang yang bilang katanya info A1, kalau dari Bocor Alus Tempo itu info A1, info A1. Saya ini udah tonton nih 30 menit lah kurang lebih ya, begitu ya. Itu apa namanya, video dari Bocor Alus Tempo itu saya tidak melewatkan, saya bener-bener tonton gitu loh. Bener gak sih ini beneran info A1 gitu loh. Kemudian kesimpulan yang diambil itu seperti apa, yang kata orang-orang ini, wah ini orang-orang cerdas katanya gitu. Yuk coba kita imbangilah gitu loh kecerdasan mereka. Oke. Dari yang saya tonton itu ada kira-kira 11 poin lah ya. Coba kalian perhatikan, ini info A1 atau dari mana gitu kan. Kan dia ngomongnya nih, narasumbernya tuh bilang katanya saya menemani Deddy Mulyadi dari subuh ketemu subuh gitu loh kan. Nah, kemudian dia menemukanlah 11 poin ini begitu kan. Nah, kalau bagi saya ternyata ya ini mah bukan info A1. Berselancar di internet juga kita nemu info-info itu, kagak harus ngikutin Deddy Mulyadi sampai dengan dari subuh ketemu subuh ya kan. Coba kalau nggak percaya nih, saya bacain satu, ya kan. Dipanggil raja oleh bawahannya, oleh sekdesnya, oleh asprinya, pokoknya oleh bawahan itu dipanggil raja. Lah gitu mah kita juga tahu ya kan dari channel YouTube-nya tuh. Kemudian yang kedua, KDM bangun dinasti politik karena anaknya masuk DPR, istrinya juga jadi bupati kan dulu gitu. Itu juga udah kita tahu info A1-nya dari mana. Aduh, selanjutnya dapat penghasilan 1 miliar per bulan dari YouTube. Nggak ada info A1-nya itu. Kemudian setiap apa namanya itu videografernya dapat BPJS ya kan, digaji oleh Kang Deddy Mulyadi ya kan, 6 hari libur, 6 hari kerja dan dapat BPJS. Kita juga udah tahu itu. Nggak haruslah ngikutin Deddy Mulyadi. Kemudian KDM keluar dari Golkar dikarenakan orang-orangnya Deddy Mulyadi itu tidak direstui untuk maju ya kan oleh Golkar, kemudian dia keluar dari Gerindra. Nah, ini asumsi dia, nggak tahu dari mana. Ini kalau info ini baru saya dengar, emang satu tuh ya yang baru saya dengar tuh. Itu juga asumsi sifatnya, bukan keluar langsung Deddy Mulyadi yang menurut info yang saya dengar kan gitu tuh. Selanjutnya KDM sempat berseteru dengan RK karena RK menyelisihi kesepakatan gitu. Jadi RK datang ke KDM bersepakat, saya maju Jakarta, kamu maju Pilgub. Tahunya RK malah maju Pilgub. Nah, ini dua nih yang baru saya dengar ya kan. Nah, gitu. Kemudian KDM bongkar puncak itu harusnya lewat lingkungan hidup dulu. Itu jangan langsung hajar gitu loh kan. Gitu. Itu juga kita udah tahu ya kan, bongkar itu. Kemudian kebijakannya itu kontroversial. Itu juga udah tahu, bukan A1 ya. Selanjutnya apa ini? 300 pesantren dicoret dana hibahnya. Itu juga kita udah tahu ya kan, menghapus dana hibah itu. Udah tahu juga. Kemudian investasi politik ya kan 2029 dan KDM tidak akan nyapres ataupun nyawapres. Kita juga udah tahu, Deddy Mulyadi ngomong sendiri bahwa Prabowo itu 2 periode. Nah, dari 11 poin itu
Jadi mana yang menurutnya itu info A1 katanya keren kalau dibocor Tempo? Kita udah tahu dan berselancar di internet aja kita tahu ya kan, begitu. Nah, ini yang paling penting, yaitu tentang kesimpulan. Jadi dari sekian 30 menit itu diambillah satu kesimpulan tentang Deddy Mulyadi. Kesimpulan paling utamanya adalah bahwasanya Deddy Mulyadi itu adalah pemimpin populis, dan pemimpin populis itu sangatlah berbahaya. Nah, itulah harus diwaspadailah. Itulah kesimpulan utamanya. Namun inilah kesimpulan yang dibikin oleh Tempo, ya kan? Karena KDM itu pemimpin populis, maka pemimpin populis itu ketika mengambil satu keputusan tidak tahu ataupun kurang memahami, kurang mempertimbangkan akar masalahnya. Itu dampak dari pemimpin populis. Oke, yang selanjutnya, solusinya itu temporer, sementara gitu, tidak jangka panjang gitu, temporer aja. Dan selanjutnya kesimpulan terakhirnya paling puncaknya adalah Jokowi pemimpin populis, dan kita tidak ingin dipimpin lagi oleh pemimpin populis. Bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu dia poin utamanya, yaitu tidak dalam jangka panjang. Ya, itu. Dan kita sudah pernah mengalaminya. Oke. Yakni? Ya Jokowi, Wan. Kita sudah lihat Jokowi waktu dia mau maju sebagai Pilgub Jakarta, maju dalam Pilgub Jakarta. Naik SMK, ya kan? Terus habis itu, setelah itu kan kita melihat dia masuk ke gorong-gorong, gitu. Ya banyak orang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah ini memang dampak dari kepemimpinan yang populis itu semacam itu, gitu. Dan rasanya sudah cukup ya kita punya pemimpin yang semacam itu. Tapi kita harus melihat pemimpin yang lebih bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Dan Deddy Mulyadi dia sebaiknya juga menempuh cara semacam itu, yaitu melihat data, membaca data seperti apa, terus kemudian juga mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi-solusi yang temporer. Nah, begitu. Sekarang kritiknya itu di sini nih. Begini, mendefinisikan seseorang itu pemimpin populis atau bukan itu gimana gitu loh. Kenapa kok Tempo bisa ambil kesimpulan bahwasanya Deddy Mulyadi itu pemimpin populis? Dia ambil standar pemimpin populis dan tidak populis itu dari mana? Standarnya itu dari mana gitu loh. Emangnya dia tahu ketika keputusan yang diambil oleh Deddy Mulyadi itu tidak berdasarkan pertimbangan yang matang, tidak tahu akar masalahnya? Emang tahu? Ya kan? Tempo emang tahu keputusan Deddy Mulyadi itu bukan berdasarkan pertimbangan, ya kan? Saya yakin ya berdasarkan pertimbangan gitu loh. Tidak mengerti akar masalahnya. Kalau nggak ngerti akar masalahnya, ya diem gitu jadi gubernur. Seperti gubernur-gubernur lain, dia nggak tahu akar masalahnya, nggak pernah terjun ke masyarakat, akhirnya dia bingung mau ngapain. Justru karena Deddy Mulyadi tahu akar masalahnya, ya kan, makanya dia mengambil keputusan. Makanya saya bingung, dia mengambil definisi pemimpin populis, bukan populis itu dari mana gitu loh. Ambil kesimpulan sendiri atau bagaimana? Kan aneh. Pertama misalkan, ya ini info A1, tadi aja udah kalian tahu. Yang saya bacain 11 poin, ada nggak yang menurut kalian A1-nya? Kan nggak ada, itu semuanya kita tahu dari internet. Begitu loh ya. Nah, karena begini, kalau dalam secara psikologis, pemimpin populis itu memang negatif gitu loh. Pemimpin populis itu. Pemimpin populis itu punya sifat-sifat nih secara psikologis adalah fokus kepada emosi dan simbolisme, begitu loh. Menyederhanakan masalah. Kemudian mengutamakan quick win, solusi instan yang terlihat baik di mata publik, gitu loh. Nah itu loh. Jadi dia bikin kebijakan-kebijakan itu misalkan membangun bangunan yang bisa dibuat selfie gitu kan. Itu kan bikin seneng, orang-orang pada selfie. Tapi nggak ada manfaatnya. Itu selfie itu apa sih? Buat apa sih gitu kan. Itu namanya pemimpin populis. Begitu loh. Nah itu secara psikologi memang jelek, secara ilmu psikologi. Kemudian konfirmasi bias dan echo chamber.
populis sering mengelilingi diri dengan pendukung-pendukung fanatik dan tidak mengkritik gitu loh. Jadi dia itu doyannya itu dipuja-puji gitu loh. Orang-orang tuh harusnya puja-puji saya, jangan ada yang mengkritik. Lah selama ini dia dikritik oke-oke aja, fine-fine aja, dan bahkan dia memberikan jawaban yang telak gitu loh. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa Anda mengkritik? Ini argumen saya, kan begitu. Dia tidak anti kritik, kan begitu. Selanjutnya, mengabaikan bukti, saran yang bertentangan dengan narasi mereka, gitu loh. Jadi Deddy Mulyadi itu punya narasi apa, tapi bertentangan dengan rakyat, begitu loh, dengan kepentingan rakyat, dengan kepentingan sosial, begitu loh. Tapi dia paksain aja, gitu loh. Dia mengabaikan bukti-buktinya, misalkan bikin jembatan lebih kepada yang dilihat itu hiasannya, tetapi konstruksinya jelek, begitu loh. Nggak peduli, dia nggak memikirkan manfaat jembatannya, tapi yang penting indah dilihat, bisa dibuat selfie. Nah itu pemimpin populis itu begitu. Nah selanjutnya, memandang kritik sebagai ancaman dan tidak menganggap kritik itu sebagai masukan yang konstruktif gitu loh. Itu kan pemimpin populis. Nah, dari semua kategori pemimpin populis, menurut kalian itu ada pada Deddy Mulyadi atau enggak? Kan begitu. Sekarang nih, seandainya oke lah ya, itu Tempo mendefinisikan Deddy Mulyadi itu pemimpin populis seperti itu. Berarti kan dia menyarankan kita untuk memilih pemimpin yang tidak populis. Terus kebalikan dari populis itu pemimpin yang bagaimana? Di Indonesia sudah ada enggak pemimpin yang tidak populis ataupun kontra populis dan berhasil memajukan Indonesia, memajukan daerahnya? Pemimpin seperti apa? Yang mereka maksud itu seperti apa sehingga mereka itu trauma untuk memilih kembali pemimpin dipimpin oleh pemimpin yang populis? Coba jawab ini. Pemimpin yang seperti apa? Ada nggak contohnya di Indonesia yang tidak populis menurut mereka kemudian berhasil memimpin negeri itu kayak apa? Kan begitu. Nah, oke. Sepertinya itu saja. Saya di sini bukan anti kritik, bukan nggak boleh Deddy Mulyadi kritik, tapi ya kritiknya juga yang logis lah, begitu loh. Jangan yang penting biar bilang keren, kritik biar bilang keren, itu yang salah tuh di situ tuh. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.